Salam pemirsa, Desember 2024, dalam operasi malam hari yang belum pernah terjadi sebelumnya, drone permukaan laut dan udara Ukraina melakukan serangan masif terhadap aset militer Rusia, memberikan kerugian berat bagi tentara Rusia. Serangan drone masif di Laut Hitam. Pada malam 5 hingga 6 Desember 2024, Dinas Keamanan Nasional Ukraina melancarkan serangan besar-besaran menggunakan drone maritim canggih yang dikenal sebagai bayi laut. Drone ini dilengkapi dengan senapan mesin berat dan sistem bidik otomatis yang secara terus-menerus menyerang helikopter, pesawat serta kapal patroli kelas Raptor milik Rusia di perairan Laut Hitam. Menurut laporan intelijen sumber terbuka Defender, serangan ini berhasil menghancurkan helikopter Rusia, menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa di pihak Rusia. Peningkatan aktivitas militer Ukraina di Crimea dan perbatasan Rusia. Selain serangan di Laut Hitam, Angkatan Laut Ukraina juga menghancurkan sistem pengawasan dan radar di platform gas alam Rusia di lepas pantai barat Crimea. Ukraina meluncurkan serangan simultan dengan kawanan drone ke berbagai wilayah perbatasan Rusia, menunjukkan bahwa Crimea hanya sebagian kecil dari rangkaian serangan udara ini. Sejak dini hari tanggal 8 Desember, alarm drone berbunyi di Belgorod-Kruz dan beberapa daerah lain di Rusia. Meskipun Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim berhasil menembak jatuh sebagian besar drone, rekaman lapangan dan kesaksian menunjukkan adanya ledakan di berbagai wilayah, kemungkinan berasal dari puing-puing drone Ukraina. Pertempuran intens di beberapa front. Di medan perang, dinamika tempur dalam 24 jam terakhir menunjukkan 182 kontak tembak, 40 bom luncur diluncurkan oleh Rusia, 429 drone serang digunakan, dan 3.100 serangan artileri dilakukan terhadap posisi Ukraina. Pejabat media Brigade Mekanis ke-33 Ukraina, Nazar Voyetenkov, menyampaikan bahwa serangan infanteri Rusia yang berulang kali tidak berhasil menggoyahkan garis pertahanan Ukraina. Satuan drone Ukraina setiap hari mampu menewaskan 5 hingga 15 tentara musuh di sektor mereka. Kemajuan terbatas Rusia di Krasnohorivka dan Vuhledar. Di arah Krasnohorivka, pasukan Rusia hampir mencapai Suvrinki dan berupaya memotong jalur pasukan utama Ukraina. Meskipun Rusia telah berusaha keras di front ini selama setahun, mereka belum berhasil memecahkan pertahanan Ukraina. Di arah Vuhledar, Rusia meraih sedikit kemajuan di wilayah Suka-Yali, namun pergerakan mereka terhambat oleh posisi Ukraina yang kuat dan terorganisir. Pembaruan situasi di Kursk dan Kharkiv. Di Kursk, pasukan Ukraina kembali merebut wilayah Korenovo, menguasai sebagian besar Pohrebki setempat setelah sempat mundur akibat serangan balik Rusia. Analis menduga ini menandai serangan besar Ukraina yang akan datang, mengejutkan pihak Rusia. Di Kharkiv, Brigade ke-92 dan Brigade Presiden Pertama Ukraina berhasil menghancurkan pasukan Rusia di dekat Krukliakivka, dengan laporan staf umum Ukraina menyebutkan 1.220 tentara musuh tewas. Dampak ekonomi dan dukungan internasional. Presiden Zelensky menegaskan bahwa sejak invasi skala penuh, Ukraina telah kehilangan 43.000 prajurit dengan 370.000 lainnya terluka, sementara Rusia kehilangan lebih dari 750.000 orang, termasuk 158.000 tewas dan lebih dari 550.000 terluka. Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, menyatakan perang ini telah menghabiskan Rusia lebih dari 200 miliar dolar AS, sebuah beban ekonomi yang tidak berkelanjutan. Menlu Polandia, Sikorski, menyebut perang akan berakhir ketika Presiden Rusia mengakui invasi tersebut sebagai kesalahan. Pengiriman dukungan militer dan teknologi canggih. Barat terus meningkatkan dukungan militer kepada Ukraina. Denmark mengumumkan pengiriman gelombang kedua dan ketiga pesawat F-16 serta paket tambahan dana bantuan militer pada akhir 2024.
Uni Eropa juga meningkatkan anggaran pertahanan dari 10 miliar euro menjadi 100 miliar euro dalam 7 tahun ke depan. Selain itu, SpaceX menerima kontrak dari Pentagon untuk menyediakan 3.000 terminal Starship bagi militer Ukraina, meningkatkan akses Ukraina pada layanan komunikasi satelit yang aman dan terenkripsi. Pembunuhan Sergei Yevsukov, dampak operasi intelijen Ukraina. Kantor berita RIA Novosti melaporkan bahwa Sergei Yevsukov, mantan penanggung jawab kamp tawanan perang Rusia di Olenivka, tewas dibom di Jalan Donetsk. Yevsukov yang diduga terlibat dalam pembunuhan tawanan perang Ukraina pada 2022 dianggap sebagai salah satu pelaku utama oleh pihak Kyiv. Meskipun Rusia mengklaim serangan ini merupakan akibat rudal HIMARS Ukraina, bukti lapangan menunjukkan sebaliknya, menandakan kemungkinan keterlibatan langsung operasi intelijen Ukraina. Kesimpulan: serangan masif drone Ukraina terhadap aset militer Rusia di Laut Hitam dan wilayah perbatasan menunjukkan peningkatan intensitas konflik yang berdampak signifikan pada posisi dan moral tentara Rusia. Dengan dukungan internasional yang terus meningkat dan kemampuan teknologi yang berkembang, Ukraina semakin memperkuat posisinya di medan perang. Sementara itu, tekanan ekonomi dan militer yang dialami Rusia menunjukkan dampak jangka panjang dari konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda resolusi. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.